Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang kekasih. Puji Tuhan, kita boleh kembali diperjumpakan untuk bersama merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Senin 5 Desember 2022. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh berterima kasih kepadamu untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat, dan di pagi hari ini pun Tuhan, Engkau boleh menganugerahkan nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, kehidupan kami terkhususkan sepanjang hari ini. Oleh karena itu firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan bersama, di mana firman ini akan menuntun dan mengarahkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus senantiasa menolong kami, agar kami boleh memahami firman ini dengan baik, dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota. Kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah fokus pada tujuan. Ketika kita melakukan suatu perjalanan, tetapi kita tidak memiliki tujuan, maka tentunya kita tidak akan pernah sampai pada tujuan itu. Tujuan sangatlah penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan kehidupan. Memiliki tujuan dan fokus pada tujuan membuat kita tidak akan salah arah. Jika kita tetap bergerak menuju arah yang dituju, ketika kita mengetahui tempat di mana kita akan pergi, di mana tempat itu akan menjadi tujuan, tentunya bahwa kita akan berfokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tentunya bahwa tujuan ini sangat jelas. Sehingga ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan kuasa. Tidak hanya serta-merta menyuruh begitu saja, tetapi Yesus membekali para murid ini. Dan dengan tenaga dan kuasa dari Yesus itulah yang akan mereka gunakan sebagai perlengkapan untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit seperti dalam pembacaan kita di ayat pertama. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup. Sehingga di sini Yesus meminta agar tidak lagi memusingkan bekal seperti makanan, uang, pakaian, atau bahkan respon orang. Semuanya ini memang penting dan dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama. Yesus tahu benar bahwa tentunya murid ini akan membutuhkan bekal, makanan, uang, pakaian, dan tentunya respon
entah penerimaan ataupun tolakan dari orang-orang. Akan tetapi Yesus pun tahu ini bukanlah menjadi fokus utama mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Ia merancangkannya untuk perwujudan kerajaan Allah. Dan di sini Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tugas kita itu adalah peka untuk mendengarkan suaranya. Agar perjalanan hidup kita ini selalu berada dalam kendalinya. Kita berfokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Lewat berbagai profesi, kita harus tetap fokus pada tujuan Injil Kerajaan Allah. Tugas inilah yang harus dilakukan, baik melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, tetaplah bertekun sebagai umat Tuhan dan tekunlah berdoa seturut kehendak-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, begitu besar kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Penyelamatan yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami adalah bukti kasih yang begitu luar biasa bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kami berdosa. Dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, terkadang kami tidak fokus, kami tidak memiliki tujuan hidup. Kami hanya menjalani kehidupan ini berdasarkan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi kehendak kami. Kami lebih fokus mengikuti keinginan-keinginan daging kami dibandingkan fokus kepadamu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sekiranya firman yang boleh kami dengarkan, boleh menuntun, mengarahkan dan mengingatkan kami, boleh memberi nasihat kepada kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Engkau yang senantiasa menyertai kami, memberkati dan menuntun kami. Engkau yang senantiasa ada bersama dengan umat-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam masa tua mereka. Engkau senantiasa menopang, memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka senantiasa boleh mengalami sukacita di dalam masa tua ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau menganugerahkan ketekunan, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka agar mereka boleh menjalani dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu. Engkau menganugerahkan ketekunan bagi mereka untuk menjalani pendidikan dan menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjalani masa muda mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau kuatkan dan hiburkan kami yang mengalami duka cita. Engkau pulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Seluruh kehidupan kami Tuhan, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana hidup kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Berkati senantiasa pemimpin-pemimpin kami agar boleh senantiasa memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh kebijaksanaan. Berkati sepanjang kehidupan kami saat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunkanlah segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih renungan kita. Saat ini mari kembali melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Salam sehat.